dia harus ngalami sendiri langit itu apa. Nabi Muhammad kan hanya mengatakan Tuhan itu namanya ini, kan baru nama. Ya kita harus ke langit sendiri untuk menemui Tuhan, bukan sekedar namanya, tapi kenyataannya. Orang Islam nggak percaya dengan apa Trinitas. Ya, Trinitas. Tapi masih merasa bahwa ruh jiwa raga itu terpisah. Itu apa namanya? Begitu berkaitan dengan Yesus, Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau berkaitan dengan itu mereka berdebat banyak. Nah, semua manusia bisa bicara tentang Tuhan. Semua orang punya konsep teologi yang berbeda-beda. Semua konsep teologi kan produk pikiran. Apakah konsep itu sesuai dengan Tuhan yang nyata atau tidak? Tapi kalau dia sudah punya kemampuan, kesadaran setingkat Tuhan, otomatis dia menguasai seluruh alam semesta. Karena Tuhan, wujudnya Tuhan ya kita sendiri. Bukan nama. Semua nama adalah namaku. Tapi aku bukan nama. Semua bentuk adalah wajahku, tapi aku bukan wajah. Setiap orang nggak bisa ngaku dirinya Tuhan. Mungkin wajahnya Tuhan, tapi kan dia nggak bisa menyebut aku Tuhan. Yang ngaku Tuhan siapa ini? Mulutnya, apa mulut itu Tuhan? Ya. Hah? Kalau orang manusia normal kan itu ada tugas masing-masing. Sekarang kalau orang itu yang gila itu apa tugasnya? Punya tugas. Lahir ke dunia ini. Tuhan, semua punya tugas. Ada itu. Ada. Semua ada tugasnya. Tinggal tergantung kita mampu membacanya atau tidak. Iya. Iya. Ibunya. Maka agamanya manusia ya, bukan dari Tuhan, juga bukan dari nabi-nabi, dari bapak ibunya. Kalau bapaknya Kristen, agamanya Kristen. Bapaknya Hindu, agamanya Hindu. Bapaknya ateis, agamanya ateis. Makanya kalau kita hanya belajar agama belajar tentang spiritual hanya sebatas di tingkat agama atau syariat saja, ya belum selesai. Bisa dibilang agama itu belum sempurna memang. Nah itu aja terus. Iya. Bagaimana sempurna wong yang kita ketahui hanya nama? Iya. Hah? Coba sampean mana? Pilih mana? Ada tulisan di sini duren, di sini ada durennya. Pilih mana nih? Durennya. Nah ini hak apa? Ini makrifat ini kalau kita sudah. Itu baru hakul yakin. Yang melihat saja belum sempurna, apalagi yang mendengar. Ya, karena yang dimaksud takwa itu kalau dipahami dengan istilah takut itu salah. Takwa seringkali dipahami orang takut pada Tuhan, salah sama sekali. Ngapain takut sama Tuhan? Memangnya Tuhan setan? Memangnya Tuhan genderuwo? Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala yang nampak di mata maupun yang ada di alam niskala yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata ragawi. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat persoalan kehidupan di seputar manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan kali ini yang sedang asik berbincang-bincang dengan rombongannya Pak Ujang yang datang dari Lampung.
berdialog di seputar agama samawi, yaitu tentang agama langit. Semua agama bagi saya, semuanya adalah agama dari langit. Langit hanyalah sebuah istilah saja untuk menunjuk kepada kenyataan yang sebenarnya. Dan semua agama adalah agama langit, karena semua agama bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Mendapatkan Al-Quran itu dari wahyu. Waktu setelah saya lihat dari artinya dipelajari, tafsirannya dipelajari, kok ya alangkah sulitnya memecahkannya. Yang dimaksud Nabi itu kok ya payah benar umat ini menafsirkannya. Jadi terjadilah simpang siur, Pak. Nabi yang salah menyampaikan, apa umatnya yang salah menangkap? Umatnya yang salah Menangkap ya. ya salah. Quran itu nggak jauh beda dengan peta. Peta itu bisa kita buat setelah kita melakukan perjalanan. Ya. Ya kan? Ya. Setelah kita melakukan perjalanan, kita bisa membuat peta. Saya tadi mulai jalan dari ini. Dalam waktu sekian jam saya sampai di sini. Arahnya ke timur laut. Nah, misalnya gitu kan? Ya. Jadi dengan kata-kata itu sudah membuat peta. Sampai dia mencapai titik yang dituju. Kan gitu. Jadi peta itu sudah petunjuk yang ditinggalkannya. Hasil pelajarannya dia sendiri, hasil perjalanannya dia sendiri, dia pribadi. Iya. Jadi jika engkau umat yang ingin mengikuti jalanku, ya ikuti peta ini. Soalnya kamu ingin bikin jalan sendiri, bikin peta sendiri. Ya. Tapi kalau ingin mengikuti peta, mengikuti perjalananku, ikuti peta ini. Karena seluruh perjalananku sudah kutulis dalam peta ini. Maka untuk mengetahui isi dari peta itu, ya harus melangkah sebagaimana Rasulullah melangkah dalam. Ketika dia sampai di kota tertentu, baru dia bisa cerita tentang kota itu. Ya, dia sudah mengalami ya. Iya. Dengan tafsir gak bisa. Iya, maksud jalan. Hah? Harus dijalani. Harus jalani. Sampai setelah kesini baru bisa cerita. Kalau tinggal di sana saja mau cerita di sini nggak bisa. Nggak bisa. Ini kesalahan manusia kan berusaha menafsirkannya dengan pikiran. Ya itu yang dengan pikiran ya. Menafsirkan. Ibaratnya gini ya, yang di langit, di bumi kan gitu ya. Mending kalau dibumikan. Kalau dibumikan berarti tidak pernah ke langit. Dia belum pernah ke langit, mencoba menduga-duga. Dengan pikirannya. Iya. Kalau Nabi kan pernah ke langit. Ibaratnya gitu. Berarti yang membumikan Nabi sendiri ya? Membumikan Nabi sendiri. Tapi ketika manusia ingin memahami, dia harus ke langit dulu. Tidak bisa dia menafsir yang punya peta orang tadi ya? Iya, dia harus ke langit dulu. Menafsirkan peta dia sendiri nggak apa-apa? Iya. Dia harus mengalami sendiri langit itu apa. Ya. Tuhan, Nabi Muhammad kan hanya mengatakan Tuhan itu namanya ini. Kan baru nama. Ya kita harus ke langit sendiri untuk menemui Tuhan, bukan sekedar namanya, tapi kenyataannya. Ya, malam ya. Jadi ada langkah-langkah untuk bisa mencapai Tuhan. Ya berarti gini ya, dengan dia misalnya Nabi Muhammad dia sudah melalui wahyu, berarti itu bisa dipakai untuk dirinya sendiri ya? Untuk siapa saja yang mau mengikuti jalannya. Dia hanya petunjuk. Sama seperti rambu-rambu petunjuk. Misalnya ada kata-kata Bandung misalnya. 10 km Bandung. Apa kita hanya berhenti pada petunjuk? Ya kita harus melangkah mulai dari petunjuk untuk sampai kepada yang ditunjuk. Iya, yang ditunjuk ya. Kalau kita berhenti pada petunjuk ya nggak melangkah-langkah namanya.
Nah, manusia ini kan nggak pernah melangkah, hanya yang melangkah tuh hanya pikirannya yang kemana-mana. Ya pikiran memang punya kemampuan melangkah yang luar biasa, tapi apapun yang dilampaui oleh pikiran bukan kenyataan, hanya pemahaman dan pengertian, Ya. hanya konsep. Ya. Nah konsep itu sesuai dengan kenyataannya enggak, sesuai dengan orang bisa saja mereka-reka tentang Hyang Wedo. Dia punya pikiran bisa seliar-liarnya mencoba mereka-reka Hyang Wedo. Tapi apa benar rekaan dia tentang Hyang Wedo? Belum tentu belum benar. tahu ya. Bisa saja dia mereka-reka Hyang dari sisi negatifnya atau itu kan hanya rekaan. Nah semua manusia bisa bicara tentang Tuhan. Semua orang punya konsep teologi yang berbeda-beda. Semua konsep teologi kan produk pikiran. Apakah konsep itu sesuai dengan Tuhan yang nyata atau tidak? Nah, tadi Bapak itu bertanya yang apakah Tuhan saya, Tuhan Iya. Bang Icang, Tuhan Bapak itu beda apa sama ya? Yang ditanyakan Tuhan dalam arti apa? Tuhan yang sebenarnya apa Tuhan dalam batas keyakinannya? Tuhan yang sebenarnya. sebenarnya. Ya jelas sama. Yang berbeda Sama. kan yang sama. Jadi maksudnya Tuhan saya ini sama Tuhan ini sama. Substansinya. Sama substansinya. Kalau ininya wajahnya Kalau pemahaman, pengertiannya ya jelas berbeda. berbeda dia. Ya. Itu yang kita sebut sebagai Tuhan-Tuhan subjektif. Tuhan-Tuhan yang kita kenali secara subjektif berdasarkan produk pikiran kita, berdasarkan prasangka. Bukan Tuhan objektif. Tapi Tuhan yang sudah dialami bukan sekedar objektif, tapi dia juga lintas subjektif. Jadi dia menyebutnya Tuhan yang harus kita alami itu harus lintas subjektif meta ilmiah. Karena Tuhan secara objektif dengan Tuhan secara subjektif semuanya sama-sama nggak sempurna. Tuhan secara subjektif artinya Tuhan kita pahami. Setiap orang punya pemahaman yang sangat subjektif, artinya hanya benar menurut dia sendiri. Namanya subjektif. Tapi kalau Tuhan yang kita pahami secara subjektif tanpa keterlibatan diri kita, itu namanya Tuhan objektif. Nah Tuhan yang objektif berarti dia Tuhan yang masih jauh dari kita, Masih objek. masih bisa di luar, Iya, ya. ya kan? Masih objek. Berarti dia masih terpisah dari diri kita. Nah ini juga salah. Maka Tuhan tuh harus dialami. Nah, mengalami Tuhan berarti kan subjektif. Ya. Tapi pengalaman kita bukan yang sangat subjektif, lintas. Sehingga pengalaman kita nggak berbeda dengan pengalaman subjektivitas lainnya. Seperti kita megang api, panas. Setiap orang itu kan pengalaman. Dan setiap orang akan mengalami hal yang sama, panas. Nah, kata-kata api itu panas, itu sangat lintas subjektif, bukan objektif, tapi lintas subjektif meta ilmiah. Ya. Kalau misalnya, matahari bercahaya bulat di atas, itu objektif, karena kita nggak pernah menyentuhnya. Kita bisa melihat matahari secara objektif. Tapi kita tidak menyentuhnya, kita hanya mampu melihatnya saja. melihat. Ya, yang disebut subjektif itu menyentuhnya. Tapi semua yang kita alami sangat subjektif sekali. Sama dengan kebenaran subjektif lainnya. Maka kebenaran itu harus lintas subjektif meta ilmiah. Meta itu artinya melampaui. Kalau kita mampu melihat matahari tapi berjarak, itu namanya ilmiah. Ya. Kalau dalam Islam itu yang namanya ilmu. Oh, masih sebatas ilmu ya. Iya, ilmiah kan, ilmi kan dari ilmu. Ilmiah, sebatas ilmiah. Tapi
kemampuan kita ke tingkat ilmiah. Jadi, secara substansial metaontologis, pengetahuan manusia dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan pengetahuan yang sangat berbeda tingkat dan kualitas kepadatannya antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya. Misalnya, pengetahuan di tingkat pertama yang disebut sebagai pengetahuan konsepsional. Pengetahuan konsepsional inilah yang paling banyak dikuasai oleh seluruh umat manusia. Antara lain para penganut agama maupun kepercayaan, para filsuf dan kaum rasionalis yang hanya mengandalkan kecerdasan rasional semata. Jadi, disebut pengetahuan konsepsional karena pengetahuan ini hanya diperoleh lewat proses mendengar saja. Sedangkan pengetahuan di tingkat yang kedua yang disebut sebagai pengetahuan fenomenal. Pengetahuan yang kedua ini lebih tinggi daripada pengetahuan konsepsional yang pertama. Pengetahuan fenomenal diperoleh dari kemampuannya di dalam mengamati secara akurat setiap fenomena-fenomena yang terjadi di depan pengamatannya. Inilah pengetahuan yang banyak diperoleh oleh para ilmuwan atau para saintis atau para fisikawan. Sedangkan pengetahuan yang ada di tingkat ketiga adalah pengetahuan substansial metaontologis, yaitu pengetahuan tentang kenyataan yang sebenarnya. Pengetahuan yang berdiri sebagai kenyataan itu sendiri, tanpa prasangka ilmiah apapun dan tanpa penilaian dualitas apapun. Pengetahuan inilah yang disebut sebagai pengetahuan kemurnian sejati. Sering kali disebut sebagai pengetahuan spiritualitas. 3 tingkatan pengetahuan ini di dalam ajaran Islam sering menjadi landasan terbangunnya 3 level keyakinan, yaitu ilmu yakin yang menjadi yakin karena mendengar, ainul yakin yang menjadi yakin karena melihat, dan hakul yakin menjadi yakin karena mengalaminya. Ilmu yakin, keyakinan kita yang terbangun karena mendengar. Nah, itu disebutkan ilmu. Ilmu dalam arti yang terbatas itu. Nah, kalau kita melihat, itu berarti sudah menyaksikan. Ya. Nah, kalau kita hanya mengatakan, oh di sana ada matahari, tapi belum pernah menyaksikan, itu namanya ilmu. Masih mendengar. Ya, masih mendengar. Tapi kalau sudah menyaksikan, nah ini namanya melihat, ainul yakin. Nah, orang-orang sains adalah orang-orang yang sudah mampu melihat. Baru melihat. Iya. Nah, orang-orang begitu pula seharusnya perjalanan kita untuk melihat Tuhan harus ke tingkat yang bukan hanya ke tingkat ainul. Ainul itu artinya melihat. Nah, penyaksian ya. Iya. Kalau kita melihat, apa yang kita lihat? Karena ada 3. Ada di situ kita memiliki 3 perangkat untuk apa? Untuk mengetahui, ya kan? Perangkat pertama disebut telinga, perangkat kedua mata, perangkat ketiga adalah rasa, katakanlah gitu ya. Telinga gunanya untuk mengetahui namanya. Ya, kita sebut itu nama. Maka mata kita gunakan untuk mengetahui apa? Bentuknya. Rupa atau bentuk. Ya kan? Nah, sedangkan tingkat ketiga otomatis isi yang dilihat tadi. isi. Misalnya contohnya rokok, ya kan? Satu buku namanya bentul. Kan baru namanya saja bentul, belum pernah lihat rokoknya. Nah, begitu ketemu, oh ini yang namanya bentul. Nah, berarti yang kita lihat adalah bungkusnya. Ya, nama dengan bungkus beda. Ya, naik 1 tingkat ya. Nah, 1 tingkat. Nah, yang ketiga adalah melihat isinya, merasakan sampai tingkat merasakan isinya. Sampai ke tingkat rasa. Ya, itu hakul yakin. Nah, di sana. Maka orang-orang sains, kalau orang-orang agama, para filsuf
Mereka baru mengolah informasi yang dia dapatkan lewat pendengaran. Filosof. Filsuf, termasuk filsuf, Ya. orang agama, orang-orang rasional, baru pada tingkat mengolah data-data yang dia dapatkan dari pendengaran. Belum mengalami. Belum. Juga belum menyaksikan. Sedangkan Einstein, para saintis, para fisikawan, mereka orang-orang yang sudah melihat. Tapi yang mereka lihat baru bentuknya, baru wajahnya, baru rupanya. Nah ini semuanya kan wajah ini, baru bentuknya. Dan di balik bentuk ada bentuk lagi. Karena kemampuan manusia hanya bisa melihat bentuk. Selalu bentuk yang dilihat. Semakin bentuk itu dikupas, yang nampak bentuk lagi. Bentuk yang semakin halus. Jadi seperti kita mengupas kulit bawang. Tambah halus. Iya, makanya masjid-masjid itu kubahnya kan bentuknya seperti bawang. Itu ya. Iya, bahwa kebenaran seperti itu. Sampai kapanpun kita mengupas, selalu bertemu dengan bentuk-bentuk yang lebih halus. Lebih lembut. Iya. Maka yang disebut ruh, jiwa, raga itu juga bentuk. Kita seolah-olah kan ada 3 lapis itu. Ada lapisan Luar. raga, jiwa, ruh. Padahal jiwa, raga, ruh itu sama, barang yang sama. Satu menyatu gitu ya. Iya, kalau kita berpegang pada prinsip tauhid, berarti gak ada 2, gak ada 3, yang ada 1. Satu. Iya, kalau kita menganggap manusia terdiri dari 3, sudah gak tauhid lagi. Ayo, gimana nih? Orang Islam nggak percaya dengan apa? Trinitas. Ya, Trinitas. Tapi masih merasa bahwa ruh, jiwa, raga itu terpisah. Itu apa namanya? Goblok kan? Begitu berkaitan dengan Yesus, Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau berkaitan dengan itu mereka berdebat banyak. Ya, anak Tuhan itu ya. Padahal di Dari situ itu. Tuhan itu bukan salah satu di antara ketiga. Ya artinya Tuhan itu ketiga-tiganya itu maksudnya. Berarti itu apa bisa dibilang? Kalau Al-Quran kan Bisa. menyebutnya kan nggak menyalahkan. Al-Quran mengatakan Tuhan itu bukan salah satu dari ketiganya. Ya ketiganya. Maksudnya gitu. Ayat itu kan sebetulnya kalau pakai logika itu sama. Seolah-olah kita menolak Trinitas ayat itu. Tidak. Kita menolak kalau menganggap Tuhan itu adalah salah satu dari Trinitas tadi. Dalam diri kita ada Trinitas, hampir semuanya ada Trinitas. Dalam bentuk apapun Trinitas. Ada nama, ada rupa, ada isi. 3 ya. Iya. Nama, nama, ilmu yakin, rupa, ainul yakin, isi, hakul yakin. Borobudur itu berapa tingkat? Banyak juga. 3. 3 juga itu. 3. Tingkat yang paling bawah itu yang disebut dengan kama datu. Naik dikit namanya apa? Rupa datu. Yang tertinggi disebut arupa datu. Jadi tingkat bawah itu simbolisasi dari ilmu yakin. Ilmu itu selalu 2 dan macam-macam. Ilmu itu selalu dualitas, baik, buruk, tinggi, rendah. Di Borobudur kan tingkat pertama, lihat isinya kan relief dengan gambar yang macam-macam. Itu alam katakanlah alam batas, alam ragawi.
Sedangkan tingkat kedua kan di sana cuma isinya kan Buddha sedang bertapa, sedang semedi, terus dikurung dengan. Kurung di batu. Nah, itu artinya apa? Tubuh kita itu nggak jauh beda dengan bangunan ini. Yang disebut Buddha itu yang ada di dalam bangunan itu. Artinya di tingkat kedua yang kita lihat hanya rupa. Makanya di situ adalah rupa dhatu. Karena tingkat kedua kita sudah ainul. Ketika ainul yang dilihat, ainul kan artinya dengan mata aku melihat. Maka yang dilihat adalah rupa. Nah itu yang Borobudur menyebutnya rupa dhatu, tingkat rupa. Nah dalam rupa tadi kita hanya menemui dua. Makanya dalam Borobudur itu ada yang dibiarkan patung Budanya tidak terkurung. Nah patung Buddha yang tidak terkurung itu yang kita sebut moksa. Oh, iya. Sudah lepas dari kurungannya. Lepas dari kurungannya. Nah juga bisa diartikan gini. Gambaran Buddha itu gambaran tentang jiwa yang belum merdeka. Kalau dia masih terkurung. Yang terkurung tadi. Ya. Kalau kita masih terkurung, tubuh kita ini penjara buat ruh kita. Tubuh kita ini penjara buat buat ruh kita. Tapi kalau kita sudah mencapai kemerdekaan, maka tubuh kita adalah kerajaan dan ruh kita adalah raja. Ruh kita adalah raja. Nah orang mencapai raja itu harusnya di tingkat hakikat. Makanya tingkat hakikatnya di agama Hindu disebutnya raja marga. Baru hakikat itu ya? Iya, hakikat. Mengenal diri. Iya. Hakikat itu sudah mengenal diri. Itu tingkat raja. Sadar sebagai raja. Aku ternyata penguasa. Minimal penguasa tubuhku. Kalau dia punya kesadaran yang luas, bukan hanya penguasa tubuh, tapi penguasa seluruh alam. Alam mana yang bisa kita kuasai? Kalau orang-orang yang mampu keluar dari keterbatasannya, paling-paling mampu menguasai tubuhnya. Tapi kalau dia sudah punya kemampuan, kesadaran setingkat Tuhan, otomatis dia menguasai seluruh alam semesta. Karena Tuhan, wujudnya Tuhan ya kita sendiri. Oh, manusia ini ya? Iya, hanya kesadarannya belum Tuhan. Terkurung masih. Makanya yang kelihatan kan kita bahwa Tuhan itu katon. Kalau dalam bahasa Jawa, Tuhan itu katon. Artinya Tuhan itu nampak, bisa dilihat. Tetapi apa yang katon bukan Tuhan. Iya, Iya. Ya artinya yang nampak ini hanya bentuk. Apa Tuhan itu bentuk? Bukan, karena bentuk itu tidak kekal. Ya. Ajaran-ajaran Jawa yang dulu-dulu tuh bahasanya asik-asik gitu. Tuhan itu katon, tapi apa yang katon bukan. Bikin umpan. Susu kentir wi. Tapi benar kalau kita kaji lebih jauh. Iya. Jadi agama Islam itu salah ya. Misalkan Tuhan itu hanya satu katanya. Agama Islam nggak salah. Apa aja salah? Yang salah para penganut. Para penganutnya. Iya. Kan Islam kan cuma satu Tuhan. Iya. Padahal ini kan ibaratkan gini ya, ini juga bisa juga dikatakan Tuhan ya. Iya nggak ya? Iya. Ini juga bisa ya, kan masih banyak yang. Ya, tapi yang disebut Tuhan kan bukan yang ini nampak, yang berada di dalam, yang meliputi. Meliputi. Tuhan tuh meliputi semuanya. Sekarang sampai kalau Hyang minta petunjuk sama sampean bisa nggak tunjukkan pada Hyang yang disebut burung? Burung. Ya. Kalau misalnya bisa tunjukkan pada Hyang mana burung? Itu seperti burung ini. Iya, misalnya Udara. hanya tunjukkan saja. Burung Misalnya. dara. Ya. Bisa nggak burung itu ditunjuk? Tunjuk. Ah, ya, ini burung, itu kan namanya ditunjuk. Ya. Bisa burung ditunjuk? Nggak bisa. Yang sampean tunjuk pasti burung tertentu. Ya. Wah, Yang itu. nama burungnya ya. Hah?
yang dikatakan burung tadi ya. Iya. Pasti kita namanya burung ini gitu. Iya, yang disebut burung ini kan burung kutilang, burung Iya. ini. Nah, burung itu meliputi semua bentuk burung. Untuk burung. Oh. Jadi kalau Maka itu- Tuhan meliputi semua yang ada. Dia kalau burung kan hanya meliputi semua burung. Kalau binatang Binatang. meliputi semuanya. Makhluk. Kalau binatang termasuk meliputi burung. Kalau burung saja kan nggak meliputi binatang. Iya. Hah? Ya, Iya. artinya burung hanya meliputi burung, binatang tidak. Binatang semuanya. Kalau binatang semuanya, ya kan? Semua bentuk binatang. Hanya binatang, tapi manusia nggak masuk di dalamnya. Manusia, Tapi kalau kita melihat manusia dari sisi tubuhnya, binatang juga. kalau tubuhnya aja. Iya, misalnya dari apa? Dari keadaan tulangnya nggak jauh beda dengan binatang. Dari keadaan dagingnya, dari keadaan saraf dan lainnya nggak jauh beda dengan binatang. Yang membuat berbeda dengan binatang karena manusia punya kesadaran lebih tinggi. Dan pemikiran tadi Nah. ya. Maka ketika kita bicara tentang makhluk, manusia masuk di dalamnya. Tapi Tuhan tidak masuk di dalamnya karena Tuhan bukan makhluk. Maka ketika kita bicara tentang Tuhan, berarti semua makhluk dan semua yang ada itu ada di dalamnya. Nah, itu berarti kita menyebut Tuhan sebagai substansi. Nah ini ya yang substansi di setiap diri makhluk. Iya. Itu kalau kita ingin bertemu dengan wajahnya, apakah semuanya sama? Apa mengikuti bentuk yang diikuti yang ditiupkan tadi roh Iya. itu ya? Wujudnya ya. Wajahnya bisa banyak ribuan. Setiap wajah punya nama, makanya disebut Asmaul Husna. Dalam Islam mungkin hanya 99 nama. Dalam Hindu Buddha bisa ribuan nama. Semua nama adalah namaku. Tapi aku bukan nama. Ya. Semua bentuk adalah wajahku, tapi aku bukan wajah. Berarti yang harus kita kenal tuh yang di personel kita ini apa? Ya itu yang disebut dengan jati diri. Ya itu Iya. sebatas itu dulu ya. Sama dengan Tuhan itu. Jati diri kita, ya Tuhan kita. boleh disebut Tuhan itu sendiri. Tapi sebatas mana kita memahami jati diri kita? Karena setiap orang jati dirinya semua sama, tapi dalam kehidupan ini punya peranan yang berbeda. Itu yang membuat kita berbeda. Yang membuat kita berbeda satu dengan yang lainnya adalah peranan. Jati dirinya sama. Iya. Seperti kalau kita lihat dalam permainan catur. Dalam permainan yang catur itu yang menggerakkan satu orang tidak? Ya, tapi dalam apa? Katakan di situ kebenaran dan kebaikan. Yang menggerakkan kan satu orang yang menggerakkan kebaikan. Ya. Anggaplah Lawannya. ya itu kan hanya gambaran saja. Yang menggerakkan satu orang, mulai dari pion sampai raja kan satu orang. Ya. Artinya mereka punya jati diri yang sama, penggerak yang sama. Satu yang menggerakkan. Tapi penggerak, katakanlah penggerak itu kita sebut Tuhan. Penggerak, dia hanya mampu menggerakkan setiap substansi tergantung peranannya. Peranannya masing-masing. Iya, misalnya dia menggerakkan kuda, nggak bisa dia menggerakkan kuda seperti ster. Seperti pion. Dia harus menggerakkan kuda ya sesuai dengan peranannya sebagai Tempat kuda. ini ya. Peranannya ya. Iya, iya. Ya kita sama gitu kan, hanya peranan yang berbeda. Kebetulan yang jadi guru sama jadi murid, peranan. Nah, peranan ini harus kita mainkan dengan benar. Jangan karena kita merasa sama terus kita meremehkan aktor utama, ya kan? Ya. Nah, kalau kita mampu bermain dengan baik dalam peranan ini, kita dapat honor yang tinggi. Kan itu kalau kita jadi aktor film.
bisa memainkan peran. Jadi tugas kita adalah lakukanlah apa yang menjadi perananmu dalam hidupmu saat ini secara sempurna. Nah, jika kita tahu bahwa semua peranan baik karena diisi oleh esensi yang sama. Masing-masing punya tugas yang berbeda, kewajiban yang berbeda. Berarti manusia ini semua peranan masing-masing ya. Punya peran masing-masing. Peranan ini maksudnya termasuk usahanya peranan ini, Mak? Ya. Iya. Peranan kita mencapai tingkat yang tertinggi itu usaha kita. Ya. Tuhan nggak menentukan. Itu hanya mengatur itu nggak ada itu yang. Tuhan Ada semuanya Tuhan Tuhan nggak yang perlu mengatur, mengatur. nggak Tuhan ada itu, nggak. nggak itu ya. Tuhan tuh ketika dia mencipta hanya mengatakan kun saja. Ya, Kemudian kun itu berkembang sendiri. nggak ada Dia aturan, dalam lepas. dalam kun tadi di sana sudah ada hukum sendiri. Sudah ada keteraturan sendiri. Ketentuan. Ya, sudah ada ketentuan sendiri. Ya ketentuan itu bukan Tuhan yang Ya otomatis, tapi kan Tuhan ketentuan itu udah bekerja sendiri. kerja otomatis ya. Bekerja sendiri. Jadi, Tuhan kalau disebut bekerja terus-terusan bukan Tuhan namanya. Tapi bekerja aja. Hah? Artinya Tuhan telah ciptakan semuanya dengan segala ketentuannya. Selesai. Ya. Ya. Kalau ada kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, ini namanya goblok. Tuhan masih kerja namanya. Mesti nentuin. Ya Iya, benar. salah. Apa itu Tuhan itu Tuhan kerja ya. Artinya semua ini sudah ada ketentuannya. Jadi kalau kita ingin berhasil, ikuti ketentuan itu. Artinya dalam kehidupan ini sudah ada ketentuan, ada pola. Ya. Kita kan bisa belajar dari perjalanan hidup kita. Kenapa kita gagal dan kenapa kita berhasil. Dari dua pengalaman ini akan terbaca pola. Oh, kalau berhasil polanya seperti ini. Kalau gagal tuh polanya seperti ini. Maka pola itu akan terbaca. Ikuti pola itu sebagai ketentuan alam. Dan pola itu primordial. Hukum itu primordial, artinya sudah berkembang bersama-sama dengan berkembangnya alam semesta ini. Tuhan udah selesai, dia hanya sebagai pengamat, menonton sudah. Diam menikmati. Jadi kalau orang ini ada peran masing-masing itu ya. Iya. Nah, sekarang kalau orang yang normal kan bisa yang tuh diin Tuhan. Kalau orang gila itu gimana perannya yang? Setiap orang nggak bisa ngaku dirinya Tuhan. Mungkin wajahnya Tuhan, tapi kan dia nggak bisa menyebut aku Tuhan. Yang ngaku Tuhan siapa ini? Mulutnya apa? Mulut itu Tuhan. Enggak ada ya. Hah? Iya. Aku bukan mulut, aku bukan suara. Siapa yang ngaku aku? Yang saya tanyakan itu yang kalau orang manusia normal kan itu ada tugas masing-masing. Sekarang kalau orang tuh yang gila itu apa tugasnya? Punya tugas. Lahir ke dunia ini. Tuhan, semua punya Ada, tugas. ada itu. Ada. Semua ada tugasnya. Tinggal tergantung kita mampu membacanya atau tidak. Tetap ada ya. Ada. Walaupun segila apapun. Iya, paling tidak kan dia sudah membuat repot keluarganya. Kita kan peran juga Ya, ya. itu kita peranan. Kenapa? Masa Iya, keluarganya. Sehingga ada sia-sia ya. Iya, sehingga keluarganya harus menahan malu. Kenapa aku sampai dipermalukan gini? Ada apa dengan kesalahan apa? Ya. Itu perannya. Iya. Jika dia orang tidak. Kalau orang normal kan biasa, ini cocok. Orang gila ini loh. Iya kan jawabannya. Iya. Coba sampai punya anak-anak kan berbeda-beda Iya. karakternya. Yang membuat kadang-kadang sampai pusing ngatasi. Nah ini tugas sampai harus bisa mengenali. Tugas itu tugasnya yang ya. Iya, tugas kita bagaimana mengenali mereka. Itu mereka sebagai buku-buku kita yang harus kita baca. Oh itu buku kita itu. Iya, diri kita juga termasuk buku. Semua yang hadir di hadapan kita bisa disebut buku.
ilmu pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan kan hasil membaca alam. Alam. Iya, bagaimana semua ilmu yang ditemukan oleh Einstein itu hasil apa? Hasil membaca alam. Ilmu psikologi ya hasil membaca diri kita, membaca gejala-gejala kejiwaan kita. Jelas, semuanya jelas. Tidak ada yang salah dengan agama. Yang salah pikiran manusia yang terbatas, menduga-duga. Kalau dia nggak pernah bermasalah dengan agama apapun. Kalau agama itu kemudian berkembang jadi salah, yang salah kan yang mengembangkannya, Bukan agamanya ya. bukan agamanya. Sekarang kan banyak orang yang menyalahkan agama, sampai-sampai nabinya disalahkan. Ini goblok. Iya. Ya pikir, Dianya yang nggak bisa nangkap yang ya. iya, Nyalahin Nabi. nyalahin nabi. Bahkan dicari kejelekannya. Nabi kenapa ngawinin anak sekecil 12 tahun? Ya nggak apa-apa. Terus apa salahnya misalnya kan? Lo nggak melukai. Dia mau. Nah, iya, kalau 12 tahun dipaksa diperkosa itu baru Salah. masalah. Dan lagi pula juga 12 tahun mungkin ya hanya dalam perlindungan dan penjagaan agar dia betul-betul menjadi istri yang siap, ya kan? Jangankan untuk menjaga anaknya, menjaga dirinya aja gak mampu. 12 tahun kan masa bisa menjaga anaknya? Iya. Kan nalar itu kan harus jalan ya. Jangan asal ya. Nggak mungkin orang hanya diikuti oleh nafsunya terus. Monyet pun tahu kok. Masa manusia kalah sama monyet? Ya, monyet tahu. Ini apa yang lain? Binatang tahu ya. Bahkan binatang tahu kapan anak ini harus lepas dari tanganku. Ketika sudah lepas dipukul anak, aduh, perih. Jangan dekat aku. Nah, seolah nggak kenal lagi ya. Agar semua harus hidup mandiri. Jangan tergantung lagi pada orang tuanya. Nah manusia enggak, sampai tua kita masih dianggap anak-anak sama orang tua kita. Ngomong terus. Hah? Diomong terus seolah-olah kita maha tahu gitu kan. Anak-anak kita kadang-kadang lebih pandai dari kita. Tapi kita merasa sudah lebih dari mereka. Memang dari segi pengalaman usia. Tapi kualitas pengetahuan kita juga kan ada batasnya. Kemampuan kita ya semua manusia ada batasnya masing-masing. Itu peranan. Nah disitulah kita harus belajar. Orang tua harus belajar pada anak harus belajar pada orang tua. Orang tua dulu pernah jadi anak-anak, tapi begitu dia jadi orang tua lupa kalau dia pernah jadi anak-anak. Diaturin semuanya. Hah? Padahal pada waktu anak-anak kita sering protes pada orang tua kita. Tapi pada waktu jadi orang tua, harusnya kita kan mendengarkan protes kita dulu. Waktu kita jadi anak-anak, bagaimana seharusnya kita menghadapi anak-anak kita. Dulu aku pernah jadi anak-anak, aku kalau diginikan kok marah. Gitu. Nah disitulah belajar. Makanya manusia, kalau belum pernah jadi orang tua, ilmunya belum lengkap. Ilmu menjadi anak-anak kan belum tahu bagaimana rasanya jadi orang tua. Kalau menghilangkan rasa ragu-ragu itu kayak mana itu ya? Setidaknya mengambil keputusan itu saya itu kadang-kadang penuh keraguan gitu ya, nggak mantap. Dan sampai semua manusia tidak bisa lepas dari keraguan. Karena ragu-ragu itu ada dalam diri setiap manusia. Karena keraguan adalah tugas dari pikiran. Dari pikiran. Iya, pikiran tugasnya hanya meragukan semuanya. Oleh karena itu sampean jangan terlalu dekat dengan pikiran sampean. Jaga jarak. Hah? Jaga jarak. Harus ada jaga jarak. Makanya diperlukan meditasi. Meditasi itu agar sekali waktu kita menjaga jarak. Kita jangan masuk ke dalam ruangan itu. Itu bukan ruangan kita. Kita yang sebenarnya. Ya kita jaga jarak. Kalau sampean mau masak ke dapur,
ya kan? Ya. Kita perlu api yang panas. Kalau Betul. setiap saat kita harus dekat dengan api, ya kepanasan kita. Oh itu ya. Loh, iya, gunakanlah sesuai dengan Fungsinya. fungsinya. Sama dengan HP kita kan. HP kita kan fungsi sebetulnya dari HP kita kan agar kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Tapi kita kan menggunakan HP kan lebih daripada fungsinya. Di sana ada mainan, ada macam-macam. Nah, kita menggunakan yang seperti itu sampai berjam-jam. Jadi itu jalannya meditasi ya. Iya, jalannya meditasi. Itu belajar menjaga jarak sehingga kita bisa melihat, bisa memantau bagaimana aktivitas pikiran kita. Karena yang disebut manusia sebetulnya adalah pikiran. Karena selama ini yang dikembangkan oleh orang-orang adalah pikirannya, bukan dirinya. Pikirannya semua ya. Pikirannya. Oleh karena itu setiap orang harus mengenal siapa dirinya. Padahal setiap orang dia mengetahui siapa dirinya lewat pikirannya. Itu hasil olah pikiran berdasarkan data-data yang masuk. Termasuk ini apa, rendah diri gitu ya. Itu akibat dari pikirannya juga. Pikiran juga tuh ya. Semuanya olah pikir, dari olah pikir. Kalau apa sidang aja mulai nggak pede gitu ya. Itu Iya. pikiran juga Iya, sebenarnya semuanya ya. pikiran. Berarti itu nggak masalah gitu ya. Ya, itu bisa dibenahi dengan pencerahan. Pencerah gitu ya. Iya. Dia bagaimana mengenali diri kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan pencerahan spiritual kita bisa mengenali semuanya. Mengenali semua ketakutan kita. Ya ketakutan sama ya. Semua ketakutan muncul dari pikiran. Makanya tempat yang paling angker di dunia ini ya hanya pikiran. Bukan di luar diri. Bukan. Pikiran. Coba kalau yang kadang-kadang ngasih perintah orang untuk meditasi di tempat yang angker, maka muncul ketakutannya. Tapi di situ dia harus patuh sama perintah guru. Perang. Yang perang kan pikirannya. Iya. Padahal udah di sana nggak apa-apa ya. Nah, berani ke sana karena ini perintah guru. Saya harus berani. Dan saya yakin guru pasti melindungi saya gitu. Ada keyakinan. Padahal itu guru memang melindungi dia dari apa? Dari liarnya pikirannya. Kalau kita berada di dalam tunduk pada keliaran pikirannya, pikiran bisa menguasai kita. Ya. Ya. Dan manusia tidak disadar kalau dari mulai lahir sampai sekarang dikuasai oleh pikirannya. Makanya disebut manusia karena dia menjadi budak dari pikirannya. Makanya namanya manusia. Iya, disebut manusia. Oleh karena itu manusia punya tugas satu, yaitu mencari siapa dirinya yang sebenarnya. Hanya dirimu yang sebenarnya yang bisa bertemu dengan aku, kata Tuhan. Nah, jadi bukan dengan pikiranmu, bukan dengan ilmumu, bukan dengan bertapamu, bukan dengan doamu, bukan dengan kesaktianmu. Kamu hanya bisa bertemu aku dengan dirimu yang sebenarnya. Karena dirimu dan aku sebetulnya tidak jauh berbeda. Hanya karena dia tersekat oleh pola kita sendiri. Maka setiap manusia ada di dalam perangkap polanya dia sendiri. Di dalam perangkap ketentuannya dia sendiri. Dia yang mikirin sendiri. Iya, setiap orang membuat ketentuan sendiri. Tapi kadang kepikiran itu kan dia kan datang tiba-tiba gitu loh yang. Hah? Datanya tuh nggak ngerti gitu, kalau tahu udah datang aja dia rasa takut Ya, gitu ya. pikiran kita tumbuh tergantung pada data. Oh dari data dia. Iya, coba sampean begitu lahir masuk ke dilempar ke hutan. Nggak ada takutnya. Hah? Nggak ada takut gitu. Ya, tergantung siapa yang melihara. Gitu. Siapa emaknya? Iya, yang melihara kambing yang begitu lihat singa takut. Kalau dia diambil singa baru ya. Iya. Makanya kan dikatakan anak nggak jauh dari bapaknya. Ya.
agama juga seperti itu. Yang membuat kita beragama, yaitu pelajaran-pelajaran kita yang kita dapatkan dari orang tua kita, itulah agama. Begitu kita didik sama singa, ya kita akan mengikuti ilmunya singa. Itu agamanya dia. Nah itu mamanya ya, Iya. ibunya. Maka agamanya manusia ya bukan dari Ibunya. bukan dari Tuhan juga bukan dari nabi-nabi, dari bapak ibunya. Kalau bapaknya Kristen, agamanya Kristen. Bapaknya Hindu, agamanya Hindu. Bapaknya ateis, agamanya ateis. Jadi agama itu hanya sebatas itu saja. Dan Tuhan dan Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain itu tidak membawa agama. Semua nabi-nabi itu tokoh spiritual. Semua nabi. Iya, sudah mencapai tingkat tinggi. Makanya dikatakan bahwa asal mulanya yang ada adalah ma'rifat. Ya iya, semua nabi ya, sudah mencapai ma'rifat semua. Tapi manakala dia ingin mengajarkannya pada manusia, di mana manusia terbagi menjadi 4 kelas, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Maka dibagi menjadi 4 metodologis. Syariat untuk anak-anak, tarekat untuk remaja, hakikat untuk dewasa, marifat untuk tua. Karena pengetahuan, kecerdasan, kemampuan itu berbeda. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda dengan kapasitas tingkat lainnya. Maka pengetahuan spiritualitas itu pun diajarkan secara berbeda. Setiap Makanya kalau kita hanya belajar agama belajar tentang spiritual hanya sebatas di tingkat agama atau syariat saja, ya belum selesai. Bisa dibilang agama itu belum sempurna memang. Nah itu aja kan. Iya. Ulang-alik. Bagaimana sempurna orang yang kita ketahui hanya nama? ya Hah? Nah, siapa? Coba sampean mana? Pilih mana? Ada tulisan di sini duren, di sini ada durennya. Pilih mana nih? Tujuannya. Nah ini hak apa? Ini makrifat ini kalau kita sudah. Kalau hanya tulisannya saja ini duren gitu kan. Iya. mau tulisannya aja ya. Nah, sama gambarnya di situ ada gambar durennya. Ini duren gitu. Tapi belum pernah lihat durennya gitu. Baru lihat. Kalau lihat gambarnya ya. Begitu yang lihat durennya dia pasti bingung itu duren bukan. Belum tentu duren itu betul-betul duren kalau belum dibuka isinya. Ya, Ya, bisa saja itu duren kayu, patung duren yang di kemudian dicat Sangkanya persis duren. dengan duren ya. Dilihat dulu ya. Iya. Belum tentu duren itu Bang. Maka untuk mengetahui bahwa itu betul-betul duren atau tidak, buka. Rasakan isinya. Wah, duren ini. Itu baru hakul yakin. Yang melihat saja belum sempurna, apalagi yang mendengar. Sama jauh ya. Hah? Sama jauh. Ya iya. Yang melihat aja belum sempurna. Apalagi yang baru mendengar. Iya. Nah, pengetahuan seperti ini kan harusnya disebarluaskan. Oh, anak-anak tuh siap untuk mendapatkan pengetahuan apapun, mereka siap. Apalagi anak-anak milenial sekarang. Tapi jelas ya pengalaman itu penting. Kalau wacana melulu ya nggak ada artinya apa-apa. Anak-anak siap. Wong sekarang anak-anak bayi aja udah bisa mainan HP loh. Iya. Padahal belum bisa baca, tapi dia nggak pernah tersesat dan nggak pernah merusak. Yang tuh punya cucu, bayi itu bisa cari sendiri dia apa yang dia butuhkan. Bisa, padahal dia belum bisa baca. Iya, tahu dia ya. Iya. Sedangkan kita kadang-kadang sudah bisa baca masih ragu-ragu nih, takut salah. Dia mah lancar aja deh. Lancar. Karena dari kecilnya. Dari ya. kecil di sini sudah otaknya itu seolah-olah sudah disesuaikan dengan kemajuan zamannya. Iya. Kita masih ragu-ragu, padahal sudah jelas kata-katanya. Tapi kita ragu-ragu kan, bahasa teknis dengan bahasa kata kan beda. Ini sudah bisa meditasi, Siapa? Bang? Belum. Oh, belum. Belum dikasih ujangan sama dia. Oh, Kalau latihan pernapasan itu bisa. Bisa nanti latihan pernapasan saja sama nama bisa.
sudah latihan tadi ya. Udah. Oh. Paling enggak WSDIPA, pernapasan 3 tingkat. WSDIPA harus dengan sungguh-sungguh dan harus punya pengertian yang mendalam. WSDIPA itu sebetulnya pelajaran tentang takwa. Dia merupakan bagaimana mempraktekkan takwa, itu WSDIPA. Itu aja. Ya, karena yang dimaksud takwa itu kalau dipahami dengan istilah takut itu salah. Takwa seringkali dipahami orang takut pada Tuhan. Salah sama sekali. Ngapain takut sama Tuhan? Memangnya Tuhan setan? Memangnya Tuhan genderuwo? Memangnya Tuhan preman? Takutin ya. Iya. Ya keliru bahasanya kalau kita takut sama Tuhan. Ya rata-rata